Sebelumnya saya awali bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Saputro dengan NPM 1931090172, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Prodi Sosiologi Agama, semester 6 kelas B. Tujuan saya dalam membuat video ini adalah guna memenuhi salah satu tugas yang telah diberikan, yaitu mengenai judul materi Pendidikan Indonesia dengan subbab materi, yaitu pendidikan demokratis, globalisasi, dan di masa pandemi. Langsung saja kepada materinya, yaitu A. Pendidikan Indonesia. Pendidikan Indonesia adalah semua lini pendidikan yang diselenggarakan di negara Indonesia, baik itu yang secara terstruktur ataupun yang tidak terstruktur. Apabila pendidikan di Indonesia ini berjalan secara terstruktur, maka hal ini akan menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbud. Namun, sebelum bernama Kemendikbud, dahulu departemen ini bernama Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia atau Depdiknas. Yang selanjutnya yaitu A. Sistem pendidikan masa Hindia Belanda. Pada waktu tempo dulu, Belanda memperkenalkan sistem pendidikan formal bagi penduduk Hindia Belanda atau yang menjadi cikal bakal Indonesia. Meskipun pada waktu itu sistem pendidikannya hanya terbatas pada kalangan tertentu, sistem pendidikan yang mereka terapkan pun secara kasar tidak jauh berbeda dengan struktur pendidikan yang ada di Indonesia saat ini, dengan beberapa tingkatan sebagai berikut. Yang pertama ada Europe's Leisure School atau ILS, sekolah dasar bagi pribumi. Europe's Leisure School atau disingkat ILS merupakan sekolah dari zaman kolonial Hindia Belanda yang ada di Indonesia. Dalam proses belajar mengajarnya, ILS menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa wajib mereka. Pada waktu itu, ILS sendiri diperuntukkan bagi orang-orang keturunan Eropa, keturunan Timur Asing, serta pribumi yang berasal dari tokoh-tokoh terkemuka. ILS ini pertama kali didirikan pada tahun 1817 dengan masa belajar selama 7 tahun. Pada mulanya, sekolah ini diperuntukkan bagi orang-orang Belanda saja. Namun pada tahun 1903, kesempatan untuk belajar juga diberikan terhadap orang-orang pribumi yang mampu dari golongan tertentu serta warga Tionghoa. Yang kedua ada Mir Wit Jibri Leisure Onderwijs atau MULO, sekolah menengah pertama. Mir Wit Leisure Onderwijs atau disingkat dengan MULO adalah sekolah menengah pertama pada zaman pemerintahan kolonial Belanda yang ada di Indonesia. MULO ini memiliki makna atau arti pendidikan dasar yang luas. MULO sendiri menggunakan bahasa asli Belanda sebagai bahasa pengantarnya. Pada tahun 1930-an, akhir sekolah-sekolah yang bernama MULO ini telah menjamah hampir di setiap kabupaten-kabupaten yang berada di wilayah Jawa dan hanya beberapa kabupaten saja yang berada di luar Jawa yang mempunyai sekolah MULO ini. Selanjutnya yang ketiga ada Al-Jemini Middelbaar School atau AMS, sekolah menengah bawah. Al-Jemini Middelbaar School atau sering disingkat dengan AMS adalah pendidikan menengah umum pada zaman Hindia Belanda dengan masa studi ataupun masa belajar selama 3 tahun yang pada masa itu menerima lulusan MULO saja. Yang selanjutnya yaitu B, jenjang pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Pada saat ini, pendidikan yang ada di Indonesia memiliki beberapa jenjang pendidikan ataupun tahapan pendidikan yang diterapkan hampir di seluruh pelosok Indonesia berdasarkan dengan tingkat perkembangan dari murid ataupun peserta didik, tujuan yang ingin dicapai, serta kemampuan yang sedang dikembangkan. Yang pertama, ada pendidikan anak usia dini. Berpatokan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 14 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan anak berusia 6 tahun dengan cara melakukan pemberian rangsangan pendidikan guna membantu pertumbuhan serta perkembangan jasmani dan rohani supaya anak-anak nantinya memiliki kesiapan ketika memasuki pendidikan yang lebih lanjut ataupun lebih tinggi. Yang kedua, ada pendidikan dasar. Pendidikan dasar di sini merupakan jenjang pendidikan awal ataupun dasar yang dilakukan selama 9 tahun dengan rincian sekolah dasar atau SD selama 6 tahun masa belajar dan sekolah menengah pertama atau SMP selama 3 tahun masa belajar. Yang ketiga ada pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan dasar yang berlangsung selama 9 tahun dengan masa belajar selama 3 tahun baik di sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan ataupun madrasah aliyah. Yang terakhir ada pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi sendiri merupakan jenjang pendidikan lanjutan bagi siswa atau siswi yang mencakup beberapa program pendidikan seperti diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang biasanya akan diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Yang selanjutnya yaitu C,
Jalur pendidikan utama pendidikan di Indonesia. Jalur pendidikan merupakan beberapa wahana yang nantinya dilalui oleh para peserta didik guna mengembangkan potensi dirinya dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan beberapa tujuan dari pendidikan. A. Yaitu pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini memiliki jenjang yang jelas, mulai dari pendidikan dasarnya, pendidikan menengah, sampai dengan pendidikan tinggi. Itu yang selanjutnya pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal paling banyak terdapat pada usia dini, serta pendidikan dasar. Contoh dari pendidikan non-formal ini adalah Taman Pendidikan Al-Quran yang banyak kita jumpai hampir di setiap masjid yang ada di seluruh Indonesia. Yang terakhir ada pendidikan informal. Pendidikan informal merupakan jalur pendidikan yang berasal dari keluarga serta lingkungan yang mendasari terbentuknya kegiatan belajar mengajar yang biasanya dilakukan secara mandiri serta bertanggung jawab. Yang selanjutnya ada B. Pendidikan demokratis. A. Pengertian pendidikan demokratis. Pendidikan demokratis dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan secara sistematis oleh negara serta masyarakat guna memfasilitasi warga negaranya agar dapat memahami, menghayati, mengamalkan, serta mengembangkan konsep serta prinsip nilai demokrasi yang nantinya sesuai dengan status dan peranannya di dalam masyarakat. Pendidikan demokratis sendiri memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuan dan keinginannya. Sedangkan dalam pendidikan itu sendiri, demokratis ditunjuk dengan adanya pemusatan pada anak didik dalam keadaan sewajarnya. Dalam kalangan pendidik dikenal istilah tutwuri handayani, suatu sikap demokratis yang mengakui hak si anak guna mengembangkan si anak sesuai dengan kodratnya. Sehingga demokratis ini dapat diartikan sebagai sistem pendidikan yang diharapkan nantinya mampu menawarkan kemungkinan kepada para murid ataupun peserta didik guna mendapatkan perkembangan dan menengah kemampuan nalar serta pemikirannya secara jelas, dan mengembangkan segala potensi intelektual siswa atau siswi melalui pendidikan formal. Dengan adanya beberapa penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan demokrasi atau demokratis adalah pandangan hidup yang mengutarakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama di dalam keberlangsungan proses pendidikan antara pendidik dan anak didik, serta juga dengan pengelola pendidikan. B. Pembelajaran yang demokratis. Dalam penerapan pembelajaran yang demokratis ini telah banyak diupayakan oleh pemerintah melalui masyarakat dan sekolah itu sendiri. Dengan maksud dan tujuan utamanya seperti menanamkan nilai-nilai keadaban, menghargai keberagaman, menanamkan rasa empati, adil dan sejenisnya. Pendidikan demokratis dapat pula dipahami sebagai pendidikan yang bertumpu pada nilai-nilai demokratis itu sendiri. Pendidikan demokratis merupakan pembelajaran yang sengaja dibangun guna menciptakan lingkungan yang kritis dan aman, menghidupkan kebebasan berdialog, serta keikutsertaan segala pihak. Yang selanjutnya yaitu kelas demokratis. Sekolah demokratis dicirikan dengan kelas demokratis. Kelas demokratis mencerminkan komitmen dengan tujuan, yakni tiap-tiap individu merasa diterima, termotivasi untuk mengembangkan diri. Kelas demokratis memberikan penghargaan kepada setiap anak didik. Penghargaan ini diwujudkan dalam bentuk bantuan kepada peserta didik memahami tujuan dan mencapai sasaran, kontrol, dan kerjasama antar peserta didik. Peran guru ialah menumbuhkan semangat kerjasama, nilai-nilai yang disepakati bersama, dan kehidupan komunitas belajar yang didasarkan pada pembelajaran autentik. Materi yang selanjutnya yaitu globalisasi. Dalam proses globalisasi tidak terlepas dari suatu perubahan, yaitu perubahan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Apabila kebudayaan secara umum merupakan suatu rangkaian kepercayaan, nilai-nilai, dan gaya hidup dari suatu masyarakat tertentu di dalam eksistensi kehidupan sehari-hari, maka di bahasa ini, di dalam era globalisasi, mulai muncul apa yang disebut dengan kebudayaan global. Kebudayaan global bisa diartikan sebagai modernitas. Dalam hal ini, modernitas mempunyai pengertian masyarakat modern, gaya hidup modern, ekonomi modern, budaya modern, dan pendidikan yang modern. Kaitan antara globalisasi dan pendidikan menurut Giddens terletak di dalam lahirnya suatu masyarakat baru, yaitu knowledge-based society, yang merupakan anak kandung dari proses globalisasi. Karena globalisasi, ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat, yang merupakan dasar dari globalisasi ekonomi dan politik di dunia ini. Namun, demikian, suatu knowledge-based society yang didasarkan kepada ilmu pengetahuan akan terus-menerus berubah dan merupakan subjek untuk revisi. Hal ini memerlukan apa yang disebutnya sikap refleksif dari manusia, yaitu kemampuan untuk merenungkan mengenai kehidupannya berdasarkan rasio.
Dari globalisasi tersebut, maka akan berpengaruh, implikasi ataupun dampaknya, khususnya terhadap negara-negara berkembang seperti Indonesia, terutama dalam ranah pendidikan, nilai-nilai moral, sosial, politik, budaya, dan kemanusiaan, baik yang bersifat positif maupun yang negatif, akan sangat berdampak besar efeknya yang ditimbulkan. Ini semua merupakan tantangan khususnya bagi generasi muda sebagai penerus bangsa, bagaimana mengemas globalisasi ini sebaik mungkin, mengambil nilai positifnya, dan menghindari sisi negatifnya. Hal ini juga akan berimbas pada perkembangan dunia pendidikan di Indonesia yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan arus globalisasi, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Era pasar bebas juga merupakan tantangan bagi dunia pendidikan Indonesia, karena terbuka peluang lembaga pendidikan dan tenaga pendidik dari negara mancanegara untuk Indonesia. Untuk menghadapi pasar global, maka kebijakan pemerintah terhadap pendidikan nasional harus dapat meningkatkan mutu pendidikan, baik akademik maupun non-akademik, dan memperbaiki manajemen pendidikan agar lebih produktif dan efisien, serta memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Sebab yang terakhir adalah pendidikan di masa pandemik. Yang pertama adalah A. Kemunculan virus COVID-19. Pertengahan bulan Desember 2019, dunia sedang diguncang dengan adanya berita mengenai penyebaran virus yang berasal dari negara Tiongkok. Menurut berita yang beredar, virus tersebut berasal dari pasar rakyat di Wuhan. WHO atau World Health Organization menamakan virus tersebut dengan COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Dengan sifatnya yang mudah menular dan cepat beradaptasi di segala kondisi, membuat virus tersebut dapat merebak dengan cepat. Merebaknya virus seperti berita hoax yang muncul menyebar di internet. Penyebaran virus yang mula-mula berada di selingkungan Wuhan, lama-lama kelamaan, dengan banyaknya jalur perpindahan antara warga Cina menuju Indonesia maupun dari Cina menuju ke penjuru dunia, membuat virus tersebut sulit untuk dijinakan dan malah menyebar ke seluruh dunia. Pada bulan Februari 2020 menjadi awal mula COVID-19 masuk ke Indonesia, bermula dari datangnya warga Indonesia yang baru pulang dari Wuhan, menyebabkan klaster baru di Indonesia. Sontak, para masyarakat dibuat geger dengan berita adanya klaster baru di Indonesia. Dengan adanya klaster baru membuat pemerintah mengambil langkah strategis dalam penyikapannya. Pemerintah, khususnya Menteri Kesehatan, langsung melacak siapa saja yang pulang ke Indonesia. Langkah pemerintah dalam hal penanganan kasus ini sebenarnya sudah sangat tepat. Namun, dengan sifatnya yang mudah menular, COVID-19 sulit untuk dikendalikan. Tak lama kemudian, muncullah klaster-klaster baru yang membuat masyarakat panik. Kepanikan terhadap suatu hal yang memicu kekacauan yang menimbulkan penumpukan berbagai bahan pokok. Kepanikan tersebut menimbulkan rasa solidaritas di semua komunitas masyarakat menjadi menurun. Penyelamatan diri individu dan keluarga menjadi nomor satu dibanding penyelamatan komunitas. Peradoksuan keakuan menjadi sangat dominan di kalangan masyarakat. Masyarakat dengan memperhitungkan nasibnya sendiri dan keluarganya menjadi sangat protektif dan menang sendiri. Hal ini juga berdampak pada proses pendidikan yang dahulunya memakai teknik tatap muka langsung. Sekarang dengan adanya keadaan darurat karena ancaman non-alam, COVID-19 membuat proses belajar mengajar dialihkan menjadi daring atau dalam jaringan. Tentulah ini menjadi persoalan baru di mana tata kebiasaan dan kebudayaan selama ini dijalankan harus sedikit dibengkokkan menjadi online. Pemberlakuan sekolah virtual mulai dari SMP, SMA hingga perguruan tinggi pun terpaksa harus dan diwajibkan menjalankan proses pendidikan dengan jalan virtual. Yang selanjutnya yaitu B. Pendidikan di masa pandemi. Merebaknya dan menyebarnya virus corona pada awal 2020 membuat dunia dibuat seperti sejenak dari riuhnya aktivitas hariannya. Virus COVID-19, sebagaimana telah ditetapkan oleh WHO, dinaikkan statusnya dari epidemi menjadi pandemi. Sebagaimana diketahui bahwa pandemi ialah sebuah kasus penyebaran penyakit di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua atau di seluruh dunia. Penyakit endemik yang meluas dengan jumlah orang yang terinfeksi yang stabil bukan merupakan pandemi. Dengan adanya warning dari WHO tersebut, seluruh jajaran pemerintah di belahan dunia diminta untuk meningkatkan kasus 19 menjadi sebagai bencana non-alam yang seharusnya yang diharuskan proses aktivitas harus dihentikan sementara guna memutus rantai penularannya. Sesuai dengan surat edaran Kementerian Pendidikan dan Budaya nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat coronavirus, bahwa semua kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara virtual dan kegiatan pembelajaran dilakukan dari rumah. Surat edaran tersebut bukannya surat yang datang dari surga, yang tidak menimbulkan berbagai kekacauan. Perlu pertimbangan
Dengan berlakunya surat edaran tersebut sangat mempengaruhi sekolah, murid, guru, dan piranti pembelajaran. Bagaimana kesiapan sekolah dalam memfasilitasi berbagai hal yang dibutuhkan dalam pembelajaran daring juga perlu dipertimbangkan jangkauan internet di rumah peserta didik. Salah satu penentu keberhasilan pembelajaran secara virtual adalah kompetensi guru. Guru akan berusaha sedapat mungkin agar kegiatan pembelajaran yang dilakukan berhasil. Guru berperan sebagai pengorganisasi lingkungan belajar dan sekaligus sebagai fasilitator belajar. Untuk memenuhi itu, maka guru haruslah memenuhi aspek bahwa guru sebagai model, perencana, peramal, pemimpin, dan penunjuk jalan atau pembimbing ke arah pusat-pusat belajar. Dalam konteks pembelajaran secara daring, tentu penghargaan harus diberikan kepada semua pihak yang terlibat, baik dari guru, sekolah, peserta didik, dan bahkan orang tua wali yang dengan antusias mensupport anak-anaknya untuk belajar. Pembelajaran yang berpusat pada daring dikembangkan dan diciptakan guna mempermudah ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan. Barang tentu pembelajaran yang bersifat daring dan fleksibel dan dinamis bergerak menuju keterbukaan informasi. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya pribadi mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.